Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal maghlubi wal munkar wa hadana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian baginya, kecuali mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema khutbah kita di hari Sayyidul Ayyam, hari kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah at-turuq fi husnil khatimah. Kiat-kiat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita sudah diponis mati oleh Allah, dan seluruh makhluknya diponis mati oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya fana kecuali Allah yang baqa. Semuanya hancur kecuali Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan semua yang berjiwa pasti mati. Bahkan pada akhirnya malaikatul maut pun yang paling terakhir mati, juga mati. Kecuali Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan. Sebelum kehadiran kita sudah dijadwalkan jadwal kematian kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Setiap kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bahkan dipanjangkan umur, dilemahkan fisik, usia berkurang, berarti semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sudah menyaksikan dengan mata telanjang keluarga kita wafat, orang tua kita, atau mungkin yang di bawah umurnya dari kita, anak kita. Dan kita hampir setiap hari melewati kuburan. Bukankah mereka tadinya hidup? Bukankah tadinya bersama kita? Subhanallah. Ikhwahillah. Wa kafabil mauti wa'idah. Cukup kematian sebagai pelajaran. Dan nasihat yang lebih tajam daripada nasihat lisan adalah nasihat diam, yaitu kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia. Hazimal lazzat. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan keluarga kita selama-lama-lamanya. Dan setiap detik yang kita lakukan,
apalagi jam, apalagi hari, apalagi tahun, tidak akan pernah berulang. Siapa yang bisa minta tunda lagi waktu yang sudah berlalu? Pantaslah Allah gambarkan 6 ayat dalam Al-Quran. Di akhirat nanti orang-orang berandai-andai ingin minta kembali ke muka bumi ini. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Minta waktu sedetik saja. Lakunanna minas salihin, pasti jadi hambamu yang saleh. Allahu Akbar. Karena itu karakteristik orang-orang beriman yang paham benar bahwa hidup bukan di sini tapi di sana. Dunia ini hanya tempat abirus sabil, menyeberangi jembatan, sekedar terminal, sekedar mampir. Kita musafir, kita sudah melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Sebentar lagi kita akan masuk alam kubur melalui pintu alam sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kematian tidak dapat dihindari. Walau kuntum fi burujin musayyadah, Allah tegaskan dalam kalamnya, walaupun kau membangun benteng yang kokoh dengan para pengawal yang ketat, tetap kematian datang padamu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya, kematian akan mendatangimu. Al mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu, setiap makhluknya pasti melewatinya. Turn by turn, one by one, wahidan pawahidan. Datang kepada siapapun, datang kepada yang sakit, ternyata datang juga pada yang sehat, datang pada yang miskin, datang juga pada yang kaya, datang pada yang tua, datang pula pada yang muda. Baghtatan, datangnya sekonyong-konyong. Tidak ada yang mengetahui jadwal kematian setiap makhluknya, tidak ada. Kalau tahu semuanya akan bersiap-siap. Mastur, dimisterikan oleh Allah. When, where, how to die. Kapan, di mana, bagaimana kita mati. Yang pasti mati. Inilah yang membuat orang beriman cerdas, sungguh-sungguh bertakwa. Kenapa? Aku tidak tahu jadwal kematianku, aku harus siap-siap menghadapinya. Semakin hari, jam, menit, detik kematian makin dekat denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqyasu min ummati aksarakum zikral maut wa asyaddu istidadan lah." Paling cerdas, paling pintar, paling mulia di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Disinilah melahirkan strategi kesiapan menghadapi kematian itu. Yang pertama, kita tidak peduli di mana kapan kita mati, karena memang pasti mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Kaifa namut? Bagaimana cara kita mati? Imam Ghazali mengingatkan, mautun nas fi adatihim. Kecenderungan manusia mati berdasarkan hobinya. Yang hobi mancing bisa mati saat mancing. Yang hobi binatang buas bisa mati saat dia asik dengan binatang buas. Yang hobi motor biasanya mati dalam keadaan mengendarai motor. Yang hobi golf biasanya mati saat dia main golf. Mautun nasi adatihim, kecenderungan walaupun tidak pasti. Apa yang menjadi hobinya? Karena itu kita bersiap-siap. Dan hobinya orang beriman adalah al-muqarrab, mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, taubatan nasuha.
Siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, maka bertaubatlah sungguh-sungguh. Tak kala hamba itu bertaubat, hamba itu dalam kecintaan Allah. Maka kalau dia meninggal setelah dia bertaubat sungguh-sungguh, maka ia meninggal dalam kecintaan Allah, berarti ia meninggal husnul khatimah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Al-Baqarah ayat 222. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hamba yang bertaubat itu sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka saat ia meninggal setelah dia bertaubat, ia meninggal dalam kesuksesan. Yang kedua, siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Jangan main-main. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Jangan terlalu percaya diri karena umur masih muda. Jangan terlalu percaya diri karena masih sehat. Kematian kapanpun bisa datang, baghtatan, tidak pernah terduga datangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Makanya orang-orang beriman hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Dia tidak suka berlama-lama bersenang-senang dengan mubah. Mubah itu yang mubah walaupun mubah hukumnya, tapi kalau dia berlama-lama bersenang-senang membuat dia lalai. Lama-lama nongkrong depan televisi, lama-lama ngawur ngidul jalan, berlibur yang kelamaan, keasikan yang tidak perlu, yang tidak penting, yang membuat dia lalai dari ingat Allah. Itu akan dihindari oleh orang-orang yang kuat ingat akan kematian. Dan ia tidak mau sia-siakan hidup sesaat ini, karena waktu terus berjalan. Maka ia buat menjadi nilai ibadah. Dan hamba yang meninggal dalam keadaan taat adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Laqad fazal muttaqun. Kalau orang taat itu meninggal, maka ia meninggal dalam kemenangan. Yang ketiga, siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, dia berbakti pada kedua orang tuanya. Allah perintahkan kita taat kepada Allah, kemudian kita berbakti pada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tua kita. Makhluk Allah yang paling besar jasanya dalam hidup kita setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tua kita. Jangan pernah menyakiti hamba Allah yang besar jasanya dalam hidup kita. Ingat cerita Alqamah, abid, ahli ibadah, tapi sayang begitu dia nikah, dia tidak pedulikan mamahnya yang telah menjadi seorang janda. Dia lebih asik dengan istrinya, sampai ia berapa kali menyakiti mamahnya. Akibatnya semua kita mengenal kisah itu. Susah ia meninggal, menderita dalam sakaratul maut. Rasulullah SAW mendengar berita itu, karena Rasul tahu orang ini saleh, rajin ibadah. Lalu Rasul bertanya, ia punya keluarga, ada orang tuanya? Ada ya Rasul. Temui. Ternyata ibunya tidak lagi menganggap ia sebagai anak. Ia dianggap anak durhaka yang selalu menyakiti ibunya. Ringkas cerita, Rasulullah mengambil langkah trik untuk menyentuh hati seorang ibu. Setelah Rasul bertanya, apakah ini anakmu? Ya, memang dulu anak saya, tapi ia menyakiti saya. Dia bukan anak saya lagi. Sahabat-sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Mulai terkejut ibu ini. Kayu bakar, kumpulkan, taruh, dan letakkan Alqamah di atas kayu bakar ini. Ada apa ya Rasul?
kita bakar saja ini daripada dia menderita. Itu hanya trik Rasulullah, bukan niat untuk membakar, untuk menyentuh hati seorang ibu. Tetap ibu adalah seorang ibu yang sayangnya luar biasa pada anaknya. Tidak ya Rasulullah, demi Allah ya anakku, jangan kau bakar ya Rasulullah. Aku ibu yang mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya. Aku ridha, aku maafkan kesalahannya. Allahu Akbar. Cinta seorang ibu yang luar biasa, pada akhirnya memaafkan anaknya yang durhaka kepadanya. Kemudian Rasulullah mentalkinkan, membimbing Alqamah, la ilaha illallah. Kemudian Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat. Allahu Akbar. Yang keempat, siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, segera lunasi hutang. Segera lunasi hutang. Rasulullah SAW menolak mayit yang berhutang sampai ada yang menjamin siapa yang bayar hutangnya. Karena itu Rasulullah SAW dan menjadi sunnah, sebelum menyolati mayit, imam mayit selalu bertanya, adakah mayit ini berhutang? Dalam dua riwayat, pertama Rasul bertanya, ada yang berhutang mayit ini? Ada ya Rasulullah. Berapa hutangnya? Siapa? Kepada siapa? Apa kata Rasulullah? Karena melihat mayit ini miskin, saya yang jamin, saya yang bayar. Dalam riwayat lain ada lagi, Rasul bertanya, mayit ini berhutang? Berhutang. Lalu sahabat mengangkat tangan, ya Rasulullah, biar saya yang membayarnya. Rasulullah menunda sholat mayit sampai jelas siapa yang menjamin hutangnya. Segera lunasi hutang, jangan tunda, dan hindari hutang. Kalaupun terdesak, ada jaminan untuk membayarnya. Yang berikutnya, yang kelima, ihya sunnah. Siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai langkah terbaik menghadapi kematian. Di antaranya tahajud. Hamba Allah yang senang sholat malam dijamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka yang mentadaburkan Al-Quran dijamin meninggal husnul khatimah. Dengarkan hadis sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Mu'minun ayat 1-10 pada hari itu, lalu dia meninggal, maka ia dijamin masuk surganya Allah. Ini diantaranya. Apa yang diketahui dari Rasulullah, dia amalkan, dia baca, dia bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Subuh berjamaah di masjid. Dengarkan ikhwah fillah, sahabat-sahabatku, jamaah masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Yang masih belum mau berjamaah subuh di masjid, dengarkan baik-baik. Siapa yang gelap-gelap berjamaah di rumah Allah, artinya berjamaah di masjid, damallahu bilikhain hasanin, Allah jamin ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu dulu di pondok pesantren Kiai Mahrus Amin, kalau ada santri yang tidak ke masjid subuhnya, apa kata beliau? Nekat sekali engkau, siapa yang menjamin engkau hidup hari ini? Dalam kesempatan lain, ada santri yang tadinya malas kemudian ke masjid, beliau panggil, kemudian beliau pegang tangannya. Setelah santri itu mencium tangan beliau, engkau sudah punya paspor untuk masuk surganya Allah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena engkau tadi subuh berjamaah di masjid. Kaki belum ke kantor, belum ke sawah, belum kemanapun, ia langkahkan lebih dahulu ke rumah Allah. Allahu Akbar. Pantaslah barokna haulahu, Allah berkahi perjalanan hidupnya hingga kalaupun dia wafat husnul khatimah. Berarti mereka yang nekat subuh tidak berjamaah di masjid adalah orang-orang yang nekat, berani menantang kematian yang kadang-kadang datang sekonyong-konyong. Salat duha, rezeki bukan hanya duit, keluarga sakinah rezeki, pemimpin yang saleh rezeki, hadir di majelis ilmu rezeki, hadir di majelis zikir rezeki, kesenangan ibadah rezeki. Ikhwah billah, Imam Suyuti
menyebut bahwa puncak dari rezeki di dunia adalah husnul khatimah. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu jagalah salat duha, sedekah, tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, dan bala yang paling besar di muka bumi ini bencana bukan, tetapi wafat dalam keadaan su'ul khatimah, lagi maksiat mati, lagi mengumbar nafsu mati. Itulah bala sebenarnya. Maka sedekah menolak bala itu, dan hamba yang bersedekah dijamin meninggal husnul khatimah. Kemudian jaga wudu. Ini orang yang paling siap menghadapi kematian. Dia terus menjaga wudunya. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika sedang asik berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba muka beliau pucat, lalu beliau pamit meninggalkan kumpulan sahabat, kemudian balik lagi dengan muka yang penuh ceria, segar, fresh, menyenangkan. Lalu sahabat bertanya, ada apa Ali? Tadi wuduku batal, aku takut kematian datang untukku. Sekarang aku sudah berwudu, aku siap menyambutnya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidul wudu ilal mu'minun. Tidak ada yang serius menjaga wudu kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Makin kuat imannya, ia jaga wudunya. Dia tidak akan menyentuh yang bukan mahramnya. Dia tidak akan menyentuh yang haram. Ia tahu kematian datang, makanya disunahkan bukan hanya bepergian, apalagi hanya untuk sholat, apalagi dakwah. Bicara macam apa kalau juru dakwah tidak berwudu? Sampai mau tidur pun disunahkan untuk berwudu. Maka malaikat mendampinginya, menjaganya, dan Allah nyatakan dalam Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai hambanya yang menjaga wudu. Di antara maknanya batal wudu, batal wudu, batal wudu. Dan malaikat mengenali hamba yang berwudu seperti kita melihat malam bintang kelap-kelip. Malaikat melihat ke bumi, hamba yang berwudu seperti bintang kelap-kelip mengundang perhatian para malaikat. Apa susahnya menjaga wudu? Kemudian yang terakhir, ia terus berzikir di mana, kapan, bagaimanapun, hingga ia meninggal dalam keadaan berzikir. Man qala akhir hayati wa akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Dia dalam jaminan Allah. Jangan pernah berpikir kalau gitu mati saja nanti mengucapkan itu. Ikhwah, pada saat sakaratul maut, sakarat, mabok maut, apa yang paling sering dia ingat? Apa yang paling sering dia sebut? Siapa, apa yang dia cintai? Itulah yang dia ucapkan. Hamba Allah yang cinta Allah, yang banyak ingat Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, saat mabok, saat sakarat, dia akan menyebut nama Allah. Tapi sebaliknya yang jarang mengingat Allah, yang jarang datang duduk di majelis zikir, yang tidak menyukai zikir, dia akan sulit menyebut lafzul jalalah yang mulia itu. Siapa yang lagi senang ingat Allah, maka saat ia susah Allah akan ingat pada dirinya. Tidak ada kesusahan paling susah kecuali saat sakaratul maut. Karena itu orang beriman selalu berdoa, ya Allah, berilah pada hamba kesempatan bertobat sebelum wafat, dapat rahmat-Mu saat wafat, meninggal dapat rahmat Allah, dan dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut, dan wafatkan kami dalam keadaan beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu diingatkan oleh khatib Jumat. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengarkan dengan iman. Nanti saat sakaratul maut, ketika ruh sudah di tenggorokan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, tatkala ruh sudah di tenggorokan, yugharghir, dalam surah Waqiah, maka calon mayit ini bisa melihat alam gaib, bisa melihat malaikatul maut. Walakin la tubsirun, tapi yang berada di sekitarnya, sahabatnya, keluarganya tidak tahu, tidak melihat malaikat itu. Nah, malaikat mencabut nyawa tergantung orang yang dia cabut. Kalau yang dicabut hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, yang hidupnya penuh dengan ketaatan, kemuliaan akhlak, Allahu Akbar. Silahkan buka surah An-Nahl ayat 32. Ternyata malaikatul maut sebelum mencabut nyawanya mengucapkan salam lebih dahulu. Dengarkan, istatawafahumul malaikah thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wafatkan kami seperti ini ya Allah, wafatkan jamaah Jumat ini seperti ini ya Allah. Dengarkan kata-kata malaikat itu. Apa kata malaikat sebelum mencabut nyawa hamba Allah yang saleh ini? Selamat wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan. Jadi malaikat mengucapkan salam lebih dahulu dan memberitahu, kamu calon penghuni surga. Siapa yang gak senang kalau begitu? Sakaratul maut sakit, tapi karena diberitakan yang indah, akan pindah ke tempat yang lebih indah. Karena itu orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak melupakan mati, tapi merindukan mati. Karena mati pintu berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh, yang kita hadapi dalam salat, yang kita rindu dalam zikir, yang kita incar ridhonya, rahmat ampunannya, surganya. Dia akan kita jumpai setelah kematian. Allahu Akbar. Ta'malun. Malaikat mencabut nyawanya sedang ia beramal soleh. An-Nahl ayat 32. Tapi sebaliknya, kalau orang itu maksiat, berbuat zalim, dengarkan kalam Allah, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikatul maut menampar mukanya, menendang punggungnya, menginjaknya, lalu menarik nyawanya dengan bengis. Itulah akibat dari orang yang berbuat maksiat. Mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mabok, mati dalam keadaan mengumbar nafsunya. Ya Allah, ya Rabbana, hadirkan hati kita berdoa di hari Jumat ini. Karena doa sangat mustajab di hari Jumat ini. Apalagi antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Hadirkan hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai malaikat atid pencatat dosa mencatat dosa kami, hingga di hari Sayyidul Ayyam Jum'ah ini ya Allah, hingga akhir hayat kami. Angkat semua dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini, yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, rahmati kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, wafatkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Rahmati, ampuni guru-guru kami, keluarga kami, sahabat kami, jamaah zikir, mereka yang telah wafat, kaum muslimin muslimat, ampuni semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam al muslimin wa adhilla Israel wa ashabahu ajmain wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jama'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza, Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Kashmir, fi Suriah, fi Sudan, fi Somalia, fi Mali, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin. Allahumma ansurhum wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi yang menghidupkan kami, duhai Allah ya Mumit yang akan mewafatkan kami, duhai Allah ya Muqtadir yang telah menentukan jadwal kematian kami. Di hari Jum'ah ini, peristiwa kami menengadahkan tangan kepadamu ini sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kekhusyuan salat, dalam kesenangan ibadah, dalam semangat amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan saat kami wafat, malaikatul maut mengucapkan salam untuk kami. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan yang indah dalam surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, wafatkan kami semua yang mengangkat tangan ini husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hijrahkan kami hari Jumat ini ya Allah dengan taubatan nasuha. Tidak lagi jamaah yang berbuat maksiat, tidak lagi jamaah yang berzina, yang korupsi, yang mabok, yang berbuat zalim, tidak lagi yang menyakiti keluarganya, istrinya, orang tua, anaknya. Hijrahkan hari Jumat ini kami menjadi hamba-Mu yang taat. Terima taubat kami, wafatkan kami dalam keadaan terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillah. Subhanallah. Peristiwa sudah